Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama kita di Podcast Santri. Oke, hari ini saya akan mewawancarai kakak kelas saya. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibnu Malik Ridwansyah, asal saya dari Ciparai, Bandung. Di sini saya akan bertanya-tanya tentang kakak kelas saya. Siapa sih dia itu? Dari mana asalnya? Oke, langsung saja. Boleh memperkenalkan diri, Kak? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Aditya Triandi Arlanda, bisa dipanggil Adit. Asal saya dari Jalan Sindang Kereta, tepatnya di daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Itu aja buat perkenalan. Ya, di sini ada Adit, kakak kelas saya. Ya, Adit ini terkenal dengan coolnya. Cool banget di pesantren ini gitu. Cool banget, sangat cool gitu. Hingga semua santri di sini hampir segan kepada Adit gitu karena kekulnya gitu. Oke. Saya di sini akan bertanya-tanya tentang gimana menjadi ketua asrama. Nah, saya akan bertanya ya kan saya belum pernah menjadi ketua asrama gitu ya. Belum cukup umur lah ya, karena ada kakak kelas ya. Nah, gimana sih kesan-kesan Adit menjadi ketua asrama? Kesan-kesan Adit menjadi ketua asrama, kalau misalkan ditanya gitu ya, mau gak sih jadi ketua asrama, jadi pembimbing di asrama, di kamar? Kalau misalkan ditanya kayak gitu, jujur Adit sendiri nggak mau gitu ya. Cuman yang Adit dipikirkan itu bukan nggak maunya, tapi Adit mikirnya, oh ini sebagai ajang Adit untuk belajar menjadi ketua, belajar bertanggung jawab akan amanah yang disembani oleh Adit gitu. Nah, intinya kalau misalkan jadi ketua asrama itu memang berat banget gitu ya. Banyak lika-liku yang harus dihadapi, mulai dari anggotanya yang susah gitu ya kan. Mulai dari anggota yang susah, terus banyak kesibukan Adit sendiri yang itu bisa menghambat Adit menjadi ketua gitu kan. Banyak hal-hal yang bisa membuat patah semangat gitu yang menjadi ketua asrama. Cuman kembali lagi ya, Adit mikirnya bahwa ini harus bisa menjadi pembelajaran bagi Adit sendiri gitu, supaya nantinya tidak akan kaget suatu saat nanti di masa depan kalau misalkan berorganisasi. Nah, terus ini ya Adit, yang saya lihat gitu, tapi yang saya lihat tapi gak tahu kata orang lain kan, orang-orang itu beda pandangannya masing-masing ya. Ya. Kenapa kan kalau saya lihat ketua kobong yang lain gitu ya, misalkan kalau ngebangunin teh ke yang susah gitu ya, dibanjur gitu ya, dibanjur. Nah, yang saya heran kenapa ketika saya nginep di kobong di asrama atas ya, ngelihat Adit kalau ngebangunin ya anak-anaknya atau teman-temannya gak pernah ngebanjur gitu. Kenapa Adit, di dalam hati Adit gak ada gertakan untuk ngebanjur, tapi Adit lebih baik mundar mandir gitu ke masjid, lalu ke asrama lagi untuk ngebangunin. Jadi pertanyaannya, kenapa Adit beda dari ketua asrama yang lain? Adit itu lebih baiklah daripada yang lain gitu kan dalam hal ngebangunin. Karena kan kalau misalkan ketua asrama lain, misalkan kata Ibnu suka ngebanjur, suka nyiram kayak gitu, atau suka ya hal-hal yang kasar gitu ngebanguninnya.
tapi Adit sendiri enggak gitu kan. Nah kalau misalkan Adit sendiri itu punya apa ya namanya prinsip dalam hal menjadi ketua gitu kan, karena kan yang namanya ketua itu harus bertanggung jawab sepenuhnya akan organisasinya, akan lembaganya gitu kan. Nah Adit sendiri harus bisa gitu mengatur, memanage bagaimana caranya membuat anggota-anggotanya itu senang, bagaimana caranya membuat anggotanya itu suka sama Adit gitu dalam hal semuanya gitu. Nah contohnya nih tadi kata Ibnu dalam hal membangunkan. Nah Adit sendiri dalam hal membangunkan santri itu ya sewajarnya aja gitu, enggak berlebih-lebihan gitu, karena kan Adit sendiri harus bisa mengerti perasaan santrinya sendiri gitu kan. Karena kan ada kan kalau santri misal dibangunin terus cara ngebanguninnya kasar atau disiram kayak gitu kan, itu otomatis membuat perasaan yang dibangunnya itu kesal atau sakit hati. Karena kan kita lagi tidur nih terus kita langsung disiram kan nggak enak gitu ya. Nah itulah yang harus Adit pikirkan, yang harus Adit memikirkan perasaan anggota Adit sendiri gitu kan. Jadi intinya mah ketika Adit ngebangunin itu harus harus bisa gitu ya sebaik mungkin kepada anggotanya, supaya anggotanya sendiri nggak benci, nggak suka, nggak ataupun nggak sakit hati karena Adit gitu. Wih, kayaknya seru nih. Sekobong asrama sama Adit, kan kita beda asrama nih. Ya. Boleh meren. Boleh, ayo. Saya dipindahin ke kobong atas nih. Mumpung masih leluasa. Amin ya, Pak. Boleh dipindahin ya, Pak. Terus yang saya heran dalam cara marah Adit gitu ya. Kan ya ketua kobong lain mah kan marahnya gitu misalkan, tapi gak semua ya. Misalkan ada yang marahnya itu marah gitu ya, ya langsung ngomong ke orangnya atau gimana gitu. Tapi Adit beda sendiri gitu. Ketika Adit misalkan lihat teman-temannya, anggota kobong, anggota asramanya misalkan nggak ada yang piket nih ya, Adit kenapa nggak marahin orang itu yang nggak piket, tapi malahan Adit malah piket itu diberesin sama Adit sendiri, nggak nyuruh orang yang piket itu. Nah kenapa Adit gak marahin langsung? Oke. Sesuai dengan apa yang Adit tadi di awal bilang, Adit itu kalau misalkan menjadi ketua asrama atau ketua apapun itu, Adit punya prinsip sendiri gitu supaya anggotanya itu menyukai Adit. Apapun hal itu, pokoknya anggota itu harus suka sama Adit, suka dalam hal semuanya gitu. Nah, kalau misalkan ada suatu permasalahan di suatu organisasi atau yang Adit alami sekarang menjadi ketua asrama, pasti ada suatu masalah yang dihadapi sama Adit di asrama gitu kan. Salah satu contohnya tadi dalam hal piket kebersihan. Kalau misalkan nggak ada anggota yang tidak mau piket kebersihan, di situ Adit responnya nggak langsung marah, jadi nggak langsung to the point. Kenapa kamu nggak piket? Terus dimarahin kayak gitu? Nggak, tapi Adit juga harus bisa berpikir dulu kenapa dia nggak piket gitu kan. Harus tanya-tanya dulu kenapa kamu nggak piket, kenapa nggak dibersihin gitu. Jadi ketika ada hal yang seperti itu, Adit respon pertama kali itu ditanya dulu kenapa nggak mau piket gitu kan. Nah setelah ditanya kenapa nggak mau piket dan tahu nih jawabannya jelas, karena misalkan males atau gimana gitu ya, nggak mau, ya oke lah gitu. Karena dia nggak mau, masa Adit harus terus-terusan maksa gitu kan enggak juga. Nah di situ Adit berpikir kalau nggak ada yang piket sama sekali, ya di situ Adit harus bisa menangani sendiri gitu. Sebagai ketua harus bertanggung jawab apa yang dilakukan sama anggota ataupun sama Adit sendiri gitu. Nah kalau misalkan ditanya kenapa nggak ada yang piket sama sekali, di situ Adit langsung kerjain sendiri gitu. Karena kan Adit
ngerjainnya juga bukan karena dianggap pikir, tapi Adit niatnya juga ingin memperbanyak amal ibadah gitu kan, karena sesuatu segala aspek kehidupan yang kita lakukan itu bisa dikaitkan kepada ibadah gitu. Nah jadi ketika ada hal tersebut nggak ada yang pikir sama sekali, terus Adit kerjain, nah di situ Adit niatnya ingin memperbanyak amal ibadah gitu kan, karena salah satu amal ibadah itu kan dari kebersihan juga kayak gitu. Ya, bagus juga ya prinsip Pak Adit. Oke. Itu ya pengalaman Adit tentang menjadi ketua asrama. Semangat terus Adit, Pasti jangan menyerah. pasti Ya, terus semangat. pasti nomor 1. Amin, Masya Allah, terus semangat ya. Ya. Baik, itu saja buat pesan kali ini tentang kehidupan Adit menjadi ketua asrama di pesantren. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.